Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Vinanda dari Prodi Keperawatan tingkat 1B. Baiklah, saya di sini akan memberikan video tentang proses pemberian obat antasida. Halo teman-teman belajar obat, jumpa lagi dengan saya, Apoteker Rian, di channelnya Belajar Obat. Seperti biasa, kalau di channel ini berarti kita akan ngomongin tentang obat-obatan ya. Dan untuk video kali ini, kita akan ngebahas gimana cara minumnya kalau misalnya teman-teman tuh dapat 3 macam obat lambung, yaitu nanti ada sukralfat, omeprazol, sama antasida. Nah, seringkali memang 3 obat ini ada dalam satu resep yang sama. Kadang pasien juga bingung nih gimana cara minumnya, 3 macam obat lambung gitu ya. Oke, nah sekarang kita langsung masuk ke pembahasannya aja. Oke, jadi teman-teman, kita pertama lihat dulu obat per obat. Yang pertama ada si antasida. Jadi teman-teman, untuk obat antasida itu kan dia adalah obat yang bersifat basa. Nah, karena dia itu punya sifat basa, maka otomatis dia bisa menetralkan asam lambung. Jadi asam lambung dikasih basa, akhirnya jadi netral. Nah, sehingga untuk antasida, konsumsi terbaiknya adalah ketika serangan itu cenderung muncul. Maka memang penggunaan antasida itu cenderung kondisional gitu. Kapan kalau misalnya serangannya itu jadi muncul aja gitu. Meskipun memang biasanya serangan asam lambung itu lebih banyak terjadi di siang, kemudian sore, dan malam gitu ya. Lalu kemudian juga serangan asam tentu saja ya lebih banyak terjadi ketika lambungnya sedang posisi kosong gitu. Karena kalau habis makan ya pH lambungnya akan kegeret naik ya oleh si makanan tadi. Nah, berikutnya ada omeprazol. Nah, sebetulnya nggak hanya omeprazol ya, ada prazol-prazol yang lainnya. Makanya kadang kita nyebutnya dia itu golongan prazol. Atau kalau orang yang lebih bahasa farmasinya itu menyebutnya sebagai golongan PPI. Nah, obat yang golongan PPI atau prazol ini kan contoh misalnya ada lansoprazol, pantoprazol, rabeprazol, esomeprazol, dan omeprazol. Yang paling sering dipakai mungkin omeprazol ya, karena dia itu relatif lebih murah gitu secara harganya. Untuk obat yang prazol ini, dia adalah obat yang bisa menghambat pengeluaran asam lambung. Sehingga ketika asam lambungnya itu dihambat dikeluarkan, maka nanti jumlah asamnya kan nggak terlalu banyak ya, sehingga pH-nya lambung itu nggak turun terlalu jauh. Nah, karena asam lambungnya nggak banyak, ya otomatis nanti dia bisa maintain supaya gejalanya itu nggak sering muncul. Nah, kemudian untuk obat yang prazol, kalau kita lihat di panduannya ACG, cara minumnya itu yang paling ideal untuk optimalisasi penggunanya gitu ya. Dia itu diminum di sebelum makan pertama hari itu, kurang lebih sekitar 30 menit sampai 1 jam sebelum makan. Nah, berarti kalau kita lihat di situ, diminumnya itu sekitar 30 menit sampai 1 jam sebelum sarapan gitu ya. Nah, tapi nanti kalau misalnya prazolnya dikasih 2 kali, karena bisa juga ya dikasih 2 kali. Sering juga misalnya ada pasien yang dapat omeprazol tuh 2 kali sehari gitu. Nah, berarti satunya lagi nanti di 30 menit sampai 1 jam sebelum makan malam gitu. Nah, pemberian di pagi itu dia bisa mengontrol pH lebih baik untuk mengurangi gejala siang, kemudian gejala sore. Kalau misalnya gejala malamnya itu juga sering muncul, maka nanti bisa aja tuh prazolnya dikasih satu lagi di sore, kayak gitu. Nah, berikutnya yang sukralfat. Nah, untuk obat sukralfat itu, dia merupakan protektor atau pelindung dinding lambungnya. Nah, jadi sebetulnya di dalam tubuh kita ada mekanisme alami buat melindungi lambung dengan ngebentuk mukus namanya. Yaitu kayak lendir yang lengket dan dia itu bisa ngelapisin dinding lambung. Kalau dinding lambungnya dilapisin, maka nanti asam lambung itu tidak langsung kontak dengan dinding lambung. Jadi nggak langsung mengiritasi gitu. Nah, tapi dalam kondisi tertentu, maka bisa jadi musinnya atau mukusnya itu kurang. Sehingga perlu ditambahkan si sukralfat sebagai pelindungnya. Nah, kemudian teman-teman, untuk sukralfat itu pada saat kita awal minum, dia itu belum aktif teman-teman. Untuk bisa aktif, dia itu memerlukan asam. Nah, sehingga otomatis nanti sukralfat itu lebih baik diminum saat kondisi lambung itu sedang asam. Nah, kondisi lambung asam itu kan bisa jadi di sekitar sebelum makan atau ya 2 jam setelah makan. Seperti itu teman-teman untuk cara minum per masing-masing obatnya. Nah, kemudian gimana nih kalau misalnya digabungkan semuanya? Nah, aku mau lihat dulu masalah-masalah yang mungkin terjadi gitu ya. Yang pertama yaitu antara sukralfat dengan antasida.
Jadi teman-teman, seperti tadi yang udah aku singgung bahwa antasida itu kan basa yang bisa menetralkan asam lambung. Nah, sukrafat itu perlu diaktifkan dulu oleh asam lambung. Sehingga otomatis kalau teman-teman nanti minum sukrafat bareng dengan antasida atau sukrafatnya diminum setelah antasida, maka nanti aktivasi sukrafatnya akan jadi berkurang. Sehingga ya efek sukrafatnya juga berkurang dan kesembuhannya juga jadi berkurang. Maka kalau misalnya sukrafat dengan antasida, minumnya ini perlu diberikan jarak. Nah, jaraknya ini nanti sebaiknya minumnya sukrafat dulu, baru nanti sekitar 30 menit sampai 1 jam setelah sukrafat, baru boleh minum antasida. Atau kalau misalnya kepotong makan, ya bisa juga nih, misalnya sukrafatnya 30 menit sampai 1 jam sebelum makan, lalu nanti antasidanya itu sekitar 2 jam setelah makan. Nah, itu lebih baik lagi gitu ya. Yang penting antasida sama sukrafatnya tuh jangan diminum bareng aja gitu. Nah, kemudian kalau dengan yang prazol, omeprazol, kemudian lansoprazol dan lain-lainnya ya. Umumnya sih obat prazol ini tidak bermasalah ketika harus diminum bersamaan dengan antasida atau dengan sukrafat. Kecuali mungkin lansoprazol dengan sukrafat itu bisa menurunkan penyerapan lansoprazol. Tapi kalau prazol-prazol yang lain sih umumnya enggak ya. Jadi secara garis besar sih umumnya kalau prazol sama obat yang lain, obat lambung yang lain diminum itu sih tidak begitu berpengaruh. Oke, nah sekarang bagaimana kalau misalnya teman-teman dapat 3 macam obatnya? Oke, jadi teman-teman, di dalam tubuh kita juga ada jam sirkadian ya, atau jam ritme normalnya tubuh kita. Dan kalau kita lihat dari ritme sirkadian terhadap asam lambung kita, biasanya asam lambung itu di pagi bangun tidur itu masih relatif lebih tinggi, atau nggak terlalu asam-asam banget lah. Kemudian nanti perlahan mulai turun tuh ketika menjelang siang, terus turun-turun gitu ya. Memang sih nanti kalau ada makanan akan cenderung naik lagi. Tapi secara normalnya sih kalau nggak dipengaruhi makanan itu akan turun-turun. Sampai nanti puncak-puncaknya di malam itu pH-nya itu sangat rendah. Sehingga pada orang yang mengalami masalah lambung kayak GERD gitu, serangan malam itu lebih sering terjadi ya. Kalau mau tidur itu kadang serangannya muncul gitu. Nah, kemudian kalau misalnya kita masukin jam tadi dengan cara minum obatnya, dan kemudian teman-teman itu misalnya nih ya, makan itu di jam 8 pagi, kemudian jam 1 siang, dan jam 7 malam misalnya nih. Maka nanti obat prazol sama sukrafatnya itu bisa diminum di sekitaran jam 7 atau jam 6 pagi gitu ya. Misalnya jam 7 lah, jam 7 pagi itu minum omeprazol sama sukrafat. Kemudian nanti jam 8 misalnya sarapan gitu ya. Atau kalau sarapannya jam 7 ya jam 6 itu minum sukrafat sama omeprazol. Kemudian jam 7-nya makan. Nah, kemudian sekitaran jam 10 pagi itu bisa diminum yang antasidanya supaya nanti enggak muncul serangan menjelang makan siangnya gitu ya. Kemudian nanti misalnya jam 12 menjelang makan siang minum dulu si sukrafatnya. Diminum dulu sukrafatnya sekitar jam 12 atau setengah 1 ya, sambil nanti mungkin teman-teman kalau yang kerja pas mau istirahat tuh minum dulu sukrafat, kemudian berangkat cari makan atau berangkat sholat dulu gitu ya, sholat zuhur. Baru nanti setelah itu jam 1 makan siang gitu. Nah, kemudian antasidanya bisa lagi nanti diminum di sekitar jam 3, jam 4 sore. Nah, itu minum lagi antasidanya. Supaya nanti menjelang sore itu tidak mengalami serangan lambung atau serangan asam. Kemudian nanti sekitar jam 6 sore itu bisa lagi diminum tuh yang sukrafat sama yang prazolnya. Kalau misalnya omeprazolnya 2 kali sehari ya bisa aja diminum di situ. Atau kalau cukup 1 kali sehari ya berarti nanti jam 6 cukup minum sukrafat aja. Nah, kemudian nanti jam 7 malam itu makan malam misalnya ya. Kemudian nanti sekitar jam 9 malam nanti itu minum sukrafat lagi. Kemudian menjelang tidur mungkin jam setengah 10 atau jam 10 nah itu minum antasida supaya serangan malamnya itu tidak terjadi. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.